Dari bacaan kita Yesaya pasal 8 ayat 23 sampai ayat pasal 96 dalam tema seragam menuju masyarakat iman yang baru. Menuju masyarakat iman yang baru. Tapi saya coba untuk persempit dengan judul budaya baru, budaya neo namanya. Budaya neo. Kira-kira itu mungkin mudah untuk kita pahami. Budaya baru, budaya neo. Sejak dari dahulu kita semua berbudaya. Dan berkali-kali kita mendengarkan bahwa budaya kita itu orang Toraja atau orang Mamasa itu baik. Dan kalaupun ada yang tidak baik, terlalu sedikit tidak baiknya dibanding dengan baiknya. Tapi pembicaraan kita bukan bicara tentang kebiasaan dan tradisi dalam kehidupan masyarakat kita dan kemudian dibawa ke dalam kekristenan, bukan itu. Karena kebaikan di kekristenan tidak bicara hanya tentang kebaikan, tapi di kekristenan bicara tentang keselamatan, sehingga tidak perlu diadu. Nah, kita bicara tentang budaya neo, pertobatan sosial. Saya mau mulai dengan begini. Apakah kamu orang baik? Apakah saudara orang baik? Itu dulu kuncinya. Seseorang yang keluar dari rumah dengan menepuk dada lalu mengikat rambutnya dengan kiri kanan atau ke sini atau bagaimana bentuknya, saya suruh kembali dulu. Mau kemana? Mau ke pasar Pak Pendeta. Pulang. Ganti bajumu, sisir bagus-bagus rambutmu. Apa itu bukan ke pasar? Itu ke ring tinju. Jadi keluar saja dari rumah itu dengan tampang seperti apa kita keluar dari rumah, sudah begitu nanti kita akan ketemu. Jadi kalau anak-anak tak keluar dari rumah, rambutnya sudah pirang, pakai kacamata riben lagi, tidak pakai helm naik motor, suruh pulang. Ini kita bicara tentang budaya neo, suruh pulang. Atau kalau suami tak keluar dari rumah dengan tampang yang tidak biasanya, kasih tahu mau kemana? Memancing. Masa memancing pakai parfum pulang. Toh? Dan seterusnya. Beritahu ke saya dari mana Anda datang, kemudian masuk ke lingkungan mana. Saya kasih tahu ke pemuda, siapa pacarmu? Ceritakan ke saya siapa pacarmu dan saya akan beritahu ke Anda bagaimana hidupmu 10 tahun akan datang. Tapi banyak yang pacaran sembunyi-sembunyi, tidak mau cerita kalau pacaran dengan siapa. Nanti mau menikah tanya, ini pacarmu dari mana? Baru dikatakan, oh tak ini tandai rambua pinna. Wah itu bahaya. Budaya baru. Lingkungan kita sudah berubah. Dulu waktu saya baru datang di Topoyo semua biasa-biasa saja. Saya tidak melihat penampilan dan pakaian yang bermacam-macam. Sekarang semua sudah berbeda. Orang sekarang berlomba-lomba menempelkan simbol iman pada dirinya. Saya kalau ke pasar saya biasanya tidak pakai kalung salib, ini pendeta. Tapi kalau saya mau pergi melayani saya pasti pakai kalung salib. Saya ulangi, saya kalau ke pasar atau pergi bermain bola, saya tidak pakai kalung salib. Tapi kalau saya ke gereja atau pergi pelayanan saya pasti pakai kalung salib. Sekarang ini orang menempelkan simbol-simbol iman pada dirinya. Maka ada yang tato biasa, nah tato di sini salib, toh. Kalau dari kampung itu biasanya DP, biasanya Antobar dan lain sebagainya. Kita lihat lingkungan kita. Mereka menempelkan pakaian sebagai simbol-simbol iman. Seseorang yang keluar dengan celana yang sampai di sini dan rambutnya di sini agak panjang, dia tidak akan senakal yang keluar dengan baju gombrang, lepis dan seterusnya. Jadi apa yang kita tempelkan pada diri kita itu melekat. Keluar dari rumah dengan membawa Alkitab, ke gereja. Beda dengan keluar dari rumah membawa HP ke gereja. Beda. Kualitasnya berbeda. Karena ini persoalan budaya, ini persoalan kebiasaan, persoalan rasa.
Itu teman-teman yang menggunakan celana yang musafir itu, yang kainnya tidak sampai ke pergelangan, itu jarang melakukan kejahatan pada tindakan real. Kalaupun ada pelanggaran-pelanggarannya hanya persoalan doktrin, begitu. Yang panjang-panjang jenggotnya itu jangan dibilang penjahat, tidak. Mereka sebenarnya sedang melekatkan sebuah simbol pada dirinya bahwa saya ini orang baik. Saya orang baik. Orang yang menggunakan salib itu ada dua sih. Satu memang karena dia mengatakan bahwa saya Kristen. Yang satunya melekatkan itu sebagai simbol gagah-gagahan saja, toh aksesoris. Nah, budaya baru atau budaya neo menuju masyarakat iman yang baru. Kita keluar dari rumah itu Kristen kika, atau sebagai seorang petani, atau sebagai orang apa? Banyak orang keluar dari rumahnya melekat memang sudah bawa samurai. Apa itu? Keluar dari rumah bawa samurai. Jangankan orang jahat, orang tidak jahat pun disikatnya. Jadi sesuatu itu kita tempelkan pada diri kita. Cerita kita dalam bacaan ini sebenarnya persoalan antara Israel Utara dan Israel Selatan. Israel Utara dianggap sebagai warga yang tidak terlalu baik, lalu kemudian Israel Selatan merasa dirinya lebih baik. Demikian sebenarnya dalam hidup ini. Kalau kita mempunyai budaya baru, kita ini orang Indonesia sangat jago sekali, KW. Makanya itu hampir semua artis ada KW-nya, toh? Karena tradisi meniru kita sangat tinggi. Saking hebatnya kita itu ya semua punya imitasi. Istri pun dimitasi. Banyak itu. Laki-laki juga banyak imitasi sekarang. Perempuan banyak yang mau semua seperti istrinya Anang. Pendeta juga begitu, banyak imitasi. Saya menjadi diri saya sendiri. Karena kalau semua pendeta Abner, bagaimana kita ini? Toh? Demikian juga kalau semua pendeta Pasma tidak bisa. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, khotbah ini saya sampaikan hanya untuk menggugah kita bahwa keluarlah dari rumah sebagai seorang Kristen. Tidak perlu panjang-panjang dijelaskan ini barang. Keluarlah dari rumah sebagai orang Kristen. Anda pergi kantor sebagai guru Kristen, guru yang beragama Kristen. Lekatkan itu labelmu. Jadi sopir pun Anda adalah seorang sopir yang Kristen. Sehingga ada apa-apa di jalan, ada sesuatu di jalan, oke, silakan mereka lambung, silakan duluan. Tapi kalau Anda menjadi sopir dan memang sudah keluar dari rumah, saya ini pembalap, rumah sakit itu, oh, kalau bukan kuburan. Jadi semua sebenarnya dimulai dari pemberian label. Dulu saya membaca sebuah buku, ada pengiriman kambing sangat banyak, ratusan kambing. Setiap kambing diberi label. Ada satu kambing yang nakal, makan labelnya temannya. Kambing itu mau kemana? Kambing itu tanpa tujuan, akhirnya dipotong saja di perjalanan. Karena mau dikirim kemana kambing ini? Tidak ada lagi labelnya. Demikian sebenarnya hidup ini, simpel saja. Saya menjadi tidak nakal karena saya seorang pendeta. Dulu waktu saya masih kuliah saya cukup nakal. Apa yang mau ditakutkan? Badan cukup atletis, sabuk hitam, kemampuan berlari cukup bagus. Kan begitu, kalau bukit berkelahi hanya 2. Kalau kita tidak mampu harus lari. Nah itu. Kalau tidak mampu untuk bertarung, lari. Nah ini saya punya kemampuan berlari cukup kuat. Tapi ketika saya menikah, saya sangat tunduk terhadap istri saya. Kenapa? Bukan karena saya takut, karena saya pendeta. Karena saya pendeta. Label itu yang melekat di diri saya, sehingga saya menjadi sangat tunduk terhadap istri saya. Jadi kalau perempuan mau pilih laki-laki yang cari pendeta. Kalau masih majelis masih melawan-melawan pi. Tapi kalau pendeta tidak bisa. Malu ki. Jadi banyak hal yang kemudian dijaga. Apa yang saya mau katakan ini sungguh sebenarnya sangat sederhana. Khutbah hari ini sederhana. Keluar dari rumah, berbudaya baru. Tosarani nate. Saya orang Kristen. Ke depan ini orang di sini masih bicara tentang itu memang harus begitu karena orang memasa itu. Toh? Lebih banyak kita dengar yang positifnya tentang cerita orang memasa di luar sana atau negatifnya? Aja mau jawab di sini. Toh?
Pikir-pikir begitu saja. Mana yang lebih banyak kita dengarkan cerita tentang orang memasak di luar sana? Apakah cerita bahwa orang memasak itu wow betul baik sekali, ataukah ceritanya orang memasak itu kebal? Mana yang banyak kita dengarkan? Itu sebenarnya sedang menandakan siapa kita. Ke depan kita harus merubah itu. Kalau itu hal yang tidak bagus. Dulu waktu saya pernah ke Jawa, di bis kota itu, di angkot-angkot itu atau di bis itu lebih banyak diceritakan di kereta api, lebih banyak orang cerita nyanyi lagu rohani. Nyanyi lagu rohani. Kenapa? Waktu saya tanya beberapa orang kenapa begitu, karena dia bilang kebiasaan orang kalau kita nyanyi lagu rohani itu lebih banyak orang memberi uang. Karena kebiasaan kalau orang Kristen itu suka memberi. Nah, itu terkenal di situ. Tapi di sisi yang lain dikatakan kalau ada pencuri itu dan tidak semua diambil habis, itu pasti Kristen. Pencuri Kristen katanya. Begitu. Jadi dia memang mencuri tapi tidak habis. Masih ada sisanya. Kalau pencuri yang lain bukan cuma diambil, dibunuh lagi. Gitu. Nah, apakah kamu orang baik? Itu harus melekat di diri kita. Apakah saya ini orang baik? Kalau saya orang baik, maka saya harus melakukan yang baik. Setiap saya keluar dari rumah, saya harus katakan saya orang baik. Sugesti diri kita, saya orang baik. Sebagai orang baik, maka saya harus melakukan kebaikan itu. Ada orang jatuh di jalan, saya orang baik. Budaya baru itu harus melekat pada diri kita. Keselamatan sudah kita miliki, tinggal satu yang ingin orang lihat. Buktikan keselamatanmu. Ketika engkau ada di mana? Ini harus menjadi budaya baru kita. Orang sudah melakukan itu. Sengaja jangan kita bilang memakai kerudung itu sebatas aksesoris, tidak. Itu simbol agama orang. Yang seharusnya pada saat seseorang memakai itu, dia harus memperlihatkan kualitasnya sebagai orang beragama. Oh, itu agama A. Oh, kalau dia begini itu agama Kristen. Dia begitu, oh pasti ada perbuatan seperti ini. Tidak mungkin dilakukan orang Kristen ini. Tidak mungkin. Ini pasti bukan orang Kristen. Ada orang lain yang melakukan itu. Itu menjadi bagian yang penting. Tapi kalau dikatakan oh itu begitu, pasti orang masa itu. Mubatta solana orang masa. Itu kan tidak bagus. Tapi dikatakan oh itu tidak akan mungkin dia berkelahi. Kenapa? Dia orang Kristen. Tidak mungkin. Dalam diri orang Kristen itu melekat sebuah pemahaman bahwa ampuni sesamamu. Yang terakhir, orang memasa itu, gereja Toraja Memasa itu termasuk kategori warga jemaat yang sungguh-sungguh aktif, rajin bersekutu. Tapi tradisi ini juga dialami pada peristiwa Nabi Yesaya, bahwa begitu banyak orang berbondong-bondong bersekutu. Hubungan dengan Tuhan damai. Oh, berdamai. Begitu masyarakat orang Bambang begitu. Hubungan dengan Tuhan damai. Full gereja. Full kumpulan rumah tangga. Full persekutuan PPR. Full. Damai dengan Tuhan. Dilihat sepintas damai. Tapi dengan sesama kurang damai. Saya tidak katakan tidak damai. Kurang damai. Jangan-jangan di sini ada begitu. Rajin gereja. Tetapi pulang ke rumah tidak damai dengan sesamanya. Dia merasa damai dengan Tuhan tapi tidak damai dengan sesamanya. Itu yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel waktu itu. Hubungan dengan Tuhan secara vertikal, wah luar biasa kerapnya, mesranya, persembahannya pagi, petang, sore, persembahan bakaran, penghapusan dosa, semua dikerjakan. Tetapi pulang dia katakan kamu orang Israel Utara, tidak ada apa-apamu, kamu itu orang begini dan begitu. Tidak ada kedamaian di dalamnya. Dalam hubungan dengan sesama tidak beres, tidak damai. Tapi kelihatan hubungan dengan Tuhan rapi sekali. Begitu akrabnya. Mari kita mulai sekarang berbeda. Hubungan kita dengan Tuhan baik. Lalu kemudian kita tunjukkan bahwa hubungan dengan sesama pun baik. Itu yang disebut dengan mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Semoga kita mulai berbudaya baru. Kita harus berpikir bahwa setiap hal yang saya lakukan kelihatan Kristenku. Saya ulangi. Sekarang kita harus berpikir bahwa
Setiap hal yang saya lakukan harus kelihatan Kristenku. Saat saya menawar di pasar, saat saya mengajar di sekolah, saat saya bawa motor, saya driver mobil, atau saat saya mengerjakan sesuatu apapun itu, harus kelihatan bahwa saya orang Kristen. Dalam artian kelihatan nilai-nilai yang baiknya. Berbondong-bondong orang ke gereja. Sekelompok orang hanya datang untuk memberi persembahan. Camkan satu hal ini. Satu hari nanti di gereja kita tidak akan ada akta keliling pundi. Satu hari nanti. Jadi kalau kita berpikir bahwa kita datang hanya untuk memberi persembahan supaya gereja ini bertumbuh menjadi baik, maka kita gagal memaknai hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Karena satu hari nanti tidak akan ada orang memberi persembahan di gereja. Kalau Anda mau memberi persembahan, silakan gesek. Akta ini sudah tidak akan ada. Kelak nanti, saya tidak tahu kapan. Kelak nanti, gereja ini bukan tempat untuk memberi uang. Tapi memang suatu hari nanti kita akan menemukan gereja bahwa betul-betul kita hanya datang untuk menyembah dan memuliakan Tuhan, belajar firman Tuhan. Sesudah itu pulang dengan segala sukacita. Hari itu akan tiba. Dan kita harus siap menghadapi itu. Bahwa sungguhnya jangan kita berpikir bahwa kita ini hanya diperalat, dipanggil datang kumpulan supaya beri persembahan, dipanggil datang ke gereja supaya kasih masuk pundi 3 dan seterusnya, persembahan-persembahan lain. Suatu hari nanti peristiwa itu tidak akan ada. Orang hanya akan datang untuk memuji Tuhan. Karena kalau Anda memberi persembahan, kalau Anda mengucap syukur, kehidupan di jalan pun Anda sudah mengucap syukur. Suatu hari nanti gereja tidak akan butuh uang, karena gereja sudah cukup dengan uangnya. Suatu hari nanti persembahan itu bukan hanya diukur dengan materi, tapi persembahan itu adalah bagaimana Anda melakukan yang terbaik di luar sana. Bagaimana Anda membuktikan bahwa Anda seorang Kristen yang mengasihi Tuhan di jalan, di sekolah, atau di tempat-tempat di mana Anda bekerja. Selamat mengasihi Tuhan. Mari menjadi peniru yang hebat, yaitu meniru keteladanan Tuhan Yesus, mengasihi sesama. Amin.